Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dalam webinar kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan kepada yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Izinkan kami mewakili Bapak Rianto Wisnuardi selaku Direktur Bisnis PT Perkebunan Nusantara 3 Persero yang menyampaikan salam kepada Bapak Ibu seluruh Nusantara Entrepreneurs, menyampaikan apresiasi pada PT LPP Agro Nusantara atas dukungannya dalam penyelenggaraan series webinar kali ini, yang tidak terasa bahwa webinar GoDigi series ini sudah masuk ke yang 8, dan alhamdulillah kali ini dapat terlaksana karena ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi digital di lingkungan PTPN Group. Cloud Command Scaling Your Digital Frontier in 2026. Topik ini menjadi sangat relevan di tengah percepatan transformasi digital yang sedang kita laksanakan. Cloud computing ini tidak hanya menjadi teknologi pendukung, tapi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem digital yang lebih fleksibel, lebih scalable, dan lebih efisien. Melalui pemanfaatan teknologi cloud, PTPN Group dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan data, mempercepat inovasi-inovasi digital, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi secara kolaboratif dengan melakukan strategi, proses bisnis, dan teknologi agar transformasi digital dapat berjalan secara lanjutan. Mari kita jadikan teknologi cloud sebagai salah satu enablers atau pendorong utama dalam membangun ekosistem digital yang lebih tangguh, lebih adaptif, lebih kompetitif, sehingga PTPN Group mampu terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Sebagai penutup, izinkan saya menutup kembali dengan sebuah pantun. Teknologi infrastruktur masa kini berbasis cloud, fleksibilitas dan skalabilitas menjadi unggulan. Apabila ada yang kurang dalam webinar kemarin dan webinar cloud, kami mohon maaf lahir batin kepada entrepreneur sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PTPN tumbuh, juara, bangun negeri. Jadi sekali lagi, nama saya Gio Radi. Mungkin untuk teman-teman kalau misalnya bingung dimanggil gimana, panggil aja Gio gitu ya. Saya sebenarnya sebagai business analyst atau solution architect, itu sebenarnya role yang interchangeable. Tapi solution architect kedengarannya lebih keren aja gitu kan ya. Nah, jadi saya lebih prefer dipanggil sebagai solution architect. Tapi it's okay. Regardless, kita akan masuk ke topik yang sebenarnya basic tapi crucial menurut saya gitu ya. Jadi kita ngomongin gimana sebenarnya balik lagi scaling our digital frontier gitu ya. Kita ngomongin tentang perkembangan teknologi awalnya dari on-premise dan cloud, dan nanti kita ujung-ujungnya harapannya adalah untuk teman-teman bisa curi-curi ilmu minimal gitu ya, dapat ilmu dari hopefully dari webinar ini, dan bisa menerapkan ilmu yang akan saya present for the next mungkin 1,5 jam gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama, segmen pertama ini sebenarnya tentang Cloud Catalyst. Nah, sebenarnya Catalyst itu kan kalau misalnya teman-teman tahu ya, Catalyst itu kan tuh berarti kayak sebagai pemercik atau apa ya, yang bikin jadi boom gitu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, mungkin dari dulu tuh sebenarnya cloud udah ada dari cukup lama gitu ya, mungkin dari 2010-an gitu mungkin, tapi belum sepopuler sekarang. Nah, salah satu katalisnya atau pemicunya itu sebenarnya AI gitu. Jadi berdasarkan research dari McKinsey gitu ya, ada lonjakan sekitar 33% di AI adoption
dalam jangka waktu 2 tahun doang tuh, dari 2023 sampai 2025. Tapi kalau teman-teman perhatiin, dari sebelum tahun itu tuh sebenarnya AI udah ada, sudah exist dari bahkan dari tahun 2017. Tapi yang bikin, kalau teman-teman juga perhatikan di grafiknya itu, pada saat grafiknya mulai eksponensial pergerakannya itu pada saat generatif AI mulai ada gitu. Karena mungkin dulu AI ya, kalau teman-teman cukup aware dengan AI, itu kan AI-nya masih yang tipenya forecasting, terus mungkin yang object detection, yang it's very technical. Dan biasanya orang-orang yang punya akses ke teknologi tersebut usually ya data scientist, engineers. Tapi mungkin orang-orang user-user yang lebih ke bisnis itu nggak terlalu ke impact, atau mungkin nggak pernah dengar tentang hal-hal tersebut gitu. Nah, setelah mungkin tadi teman-teman lihat dari data sebelumnya, pasti teman-teman muncul pertanyaan gitu ya. Should we use cloud infrastructure atau should we invest in ourselves? Gitu ya. Jadi apakah kita harus invest di cloud atau apakah kita harus invest di on-premise? Ourselves ini definisinya adalah on-premise, terus mungkin skill-skill teknis dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kita mau sekarang gitu ya, sekarang saya tiba-tiba disuruh ke Agroplaza untuk ketemu dengan teman-teman PTPN gitu ya. Pilihan saya ngapain? Apakah saya harus beli mobil atau saya harus pesan Grab gitu ya. Nah, kalau misalnya analogi barusan, pesan Grab itu ibarat kita pakai cloud. Udah ada, tinggal disewa gitu. Dan kita hanya bayar sesuai yang kita travel. Tapi kalau misalnya beli mobil, kan nggak mungkin saya beli mobil langsung berapa menit nyampe mobilnya ya kan, pasti inden dulu dan sebagainya. Oke, di sini saya ada ilustrasi yang mungkin perlu sedikit penjelasan dulu ya gitu. Jadi sebenarnya ini aku mau mengilustrasikan bagaimana kejadian atau recent trend yang terjadi. Kalau teman-teman pasti aware, saya yakin teman-teman ada yang aware kalau harga GPU itu naik, dan yang paling recently itu adalah harga RAM, harga memori itu naik banget sampai berapa kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat, maybe 3 kali lipat, especially RAM yang untuk laptop ya, bukan RAM yang level enterprise. Nah, sebenarnya kenapa itu terjadi gitu ya. Jadi kita coba deep dive dulu ke ekosistemnya gitu ya, ke supply chain-nya. Di sini aku ada ngebuletin dua area gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Aku bantu point. Ini ada yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, keempat itu 2 ini. Nah, jadi untuk yang saya buletin itu sebenarnya melambangkan yang namanya ASML dan TSMC. Kalau teman-teman nggak tahu, ASML dan TSMC itu dia sebenarnya semiconductor producer gitu ya. Jadi dia yang nge-produce semiconductor yang dipakai untuk bikin GPU. Jadi si ASML dan TSMC ini kalau dia secara nggak langsung mengontrol marketnya si teknologi sekarang, karena Nvidia, AMD, Intel, semuanya yang bikin chip dan bikin GPU itu mereka akan dependent sama perusahaan ini. Nah, terus impactnya apa ke kita gitu ya? Jadi kan dari perusahaan, dari produser si semiconductor ini, mereka pasti distribute dulu dong ke big consumer mereka seperti Nvidia, AMD dan sebagainya. Setelah itu baru mereka nanti akan distribute lagi ke, contohnya ke HP, ke Dell, ke Lenovo gitu ya. Baru nanti setelah berapa iterasi muncullah bisa di tangan kita sebagai consumer di mungkin rantai terakhir. Nah, ini
menyebabkan yang namanya supply shortage. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar yang seperti ini, mereka sekarang fokusnya udah bukan di RAM-RAM atau di spek-spek yang untuk consumer grade lagi, tapi mereka udah nyarinya tuh GPU yang kelasnya tinggi, memori RAM yang juga kelasnya tinggi, karena ternyata RAM itu mungkin kita dulu mikirnya GPU tuh key factornya, tapi ternyata berkembangnya zaman untuk AI itu, semakin pinter AI-nya kita butuh semakin besar memorinya juga, semakin besar RAM-nya juga, karena itu untuk menampung si parameter-parameter AI tersebut. Nah, ini mungkin agak sedikit wordy, aku cuma pengen teman-teman itu fokus ke dua area yang di bawah gitu ya. Jadi ini sebenarnya cost untuk memiliki on-premise infrastructure. Selain dari cost, pasti yang terakhir dan yang paling penting itu adalah security gitu. Nah, security ini juga menjadi sesuatu yang very sering, yang sangat sering ditanyain gitu ya. Dari POV saya sebagai business analyst gitu ya, kalau ngobrol dengan beberapa klien, security itu pasti akan menjadi pertanyaan terbesar gitu ya. Nah, di sini ada tiga sektor lah ya, ada 4 sektor. Bagaimana kita memitigasi resikonya, terus gimana kita mendirikan security yang ketat, dan bagaimana kita bisa membuat infrastruktur yang fleksibel dan scalable, dan ini yang paling menarik, opportunity cost. Dari semua segmen, aku minimal teman-teman paling fokus di segmen ini, karena kalau teman-teman nggak understand dari segmen ini, nanti segmen-segmen belakangnya akan irrelevant gitu, karena ini akan menjadi pondasi. Nah, di sini sebenarnya ini cloud computing itu kan dia bukan produk, dia sebenarnya cloud computing itu secara definisi cloud computing itu sebuah ekosistem ya. Nah, pertama sebenarnya yang mau aku bahas di next couple slides itu di service modelnya dan deployment modelsnya. Untuk karakteristik ini cukup self-explanatory, nanti teman-teman bisa research sendiri. I think due to time constraints, aku akan lebih fokusin ke service model dan deployment models, karena itu fokus dari webinar kita. Oke. Next. Nah, oke. Ini sebenarnya kita ngomongin dulu apa sih, kalau teman-teman pasti pernah dengar infrastructure as a service, platform as a service, software as a service gitu ya, IaaS, PaaS, SaaS, atau mungkin ada yang sekarang bikin terminologi API as a service juga tuh. Nah, jadi sebenarnya slide ini saya mencoba untuk mensimplify apa sih beda-bedanya dari IaaS, PaaS, dan SaaS, dan mungkin ada beberapa as a service lainnya gitu. Nah, di sini aku pengen teman-teman perhatiin di legend yang ada di bawah gitu ya. Itu ada yang warna biru, itu artinya area-area yang warna biru itu artinya komponen yang kita manage, komponen yang kita tanggung jawabkan. Yang warna hijau itu adalah komponen yang cloud provider manage, jadi tanggung jawab ya. Jadi kalau hijau itu tanggung jawabnya cloud provider, biru itu tanggung jawabnya kita. Nah, di sini udah bisa kelihatan gitu ya. Semakin ke kanan, semakin besar tanggung jawab di pihak ketiga atau di cloud provider gitu ya. Dan kita bisa tarik kesimpulan, semakin ke kanan kita juga semakin gak ribet, karena kita gak makin banyak ngurusin infrastruktur, kita gak banyak ngurusin gimana nanti kalau aplikasinya tiba-tiba usernya dari sekarang 5 terus jadi 10 terus eksponensial jadi 1000, kita gak usah mikirin scalingnya lagi gitu ya. Yang kita pikirin fokus ke datanya aja dan konfigurasinya aja. Prosnya gampang banget setupnya. Mungkin ada yang web based sekarang nggak perlu lagi installation, ada yang perlu diinstall di desktop, tapi nggak ada lagi tuh kita configure server.